Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? Good. Okay, I am fine too. Hari ini siapa yang absent? Tidak ada, sehat semuanya? Yes. Semangat hari ini? Semangat sekali ya. Oke. Sebelum kita ke materi hari ini, kita akan ice breaking dulu supaya Anda lebih bersemangat. To refresh your mind, ya. Kita akan sambung kata. Jadi dari kata pertama, misalnya saya punya kata apple, maka nanti diakhiri dengan huruf i. Dan Anda harus menyambungkan dengan sesuatu kata yang baru yang diawali dengan huruf i. Misalnya ear, huruf akhirnya adalah r. Nah, itu yang akan dijadikan kata baru. Oke? Oke, silakan berpikir dulu sekarang. Kumpulkan semua vocabularies Anda. Kita nanti akan mulai dari Christina. Christina, you have one word? Yes. Okay. The others, are you ready? Ready. This is a surprising vocabulary for you. Okay? Okay. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Christina? Strawberry. Strawberry. Yellow. Word. Word. Dark. Duck. Kitchen. Kitchen. Nose. Ear. Rabbit. Teacher. Rice. Elephant. Elephant. Tiger. Rose. Event. Tomorrow. Wednesday. Okay, good. Give a clap for you. Okay. Last week we discussed about language environment. Masih ingat what is language environment? Atau lingkungan bahasa, yaitu di mana atau setiap apapun yang dilihat dan didengar oleh seseorang ketika mempelajari L2 atau bahasa. Kita ingat dulu. L1 atau bahasa pertama kita adalah bahasa Indonesia. Dan L2 kita di sini adalah bahasa Inggris karena major Anda adalah pendidikan bahasa Inggris. Oke. Dalam language environment ada dua jenis, yaitu micro and also macro environmental factors. Jadi ada dua. Oke. Before we move to our material today, saya ingin bertanya dulu. Oke. Sebelum kita ke materi ini, saya akan bertanya dulu. Motivasi Anda untuk memilih jurusan bahasa Inggris itu apa sih? Lalu? Is I love the language. Ya, I love the language. you love English. So, ketika Anda sudah cinta dengan bahasa Inggris, pengen apa? Saya ingin berbicara dengan teman-teman saya yang ada di luar. Oke, intinya Anda ingin berkomunikasi dengan lebih banyak orang, terutama foreigner. Oke, next Leo, what is your motivation? Nanti saya ingin jadi tour guide ketika balik ke Sumba, atau mungkin saya ingin bikin bisnis seperti yang mata kuliah kemarin ya. Anda ingin buka hotel bintang? Iya, Leo ingin begitu. Iya kan Leo? Itu bagi asli. Itu kan motivasinya? Ya, oke. Siapa lagi ya yang ingin share? You, Cipa? What is your motivation in learning English? Because I wanna be English teacher. Okay, so you want to be an English teacher, lecturer or teacher? Teacher aja, no lecturer. Ada lagi kah yang pengen? Esther? Saya sama kayak sih Pak, menjadi guru yang benar-benar saya percaya itu bahasa Inggris sebagai jembatan untuk menghubungkan bahasa kita dengan untuk negara lain. Ya, teacher sebagai apa? Agen perubahan untuk Agent of change. ya. Kata-katanya luar biasa. Agent of change. Oke, thank you. Ada 4 motivasi yang sudah kita dapatkan tadi. 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kita akan tahu jenis motivasi apa yang sudah Anda sebutkan tadi.
karena nanti di materi ini kita akan membahas tentang motivation in learning L2 itu ya. Oke, so you are ready for today's discussion? Yes. Oke, materi yang akan kita discuss hari ini adalah tentang internal processing. Jadi ada yang namanya internal processing. Oke, ini adalah review yang akan kita lakukan sebentar saja supaya kita bisa merefresh your mind. Kemarin kita sudah membahas tentang language environment atau lingkungan bahasa. What is language environment? Sesuatu yang didengar dan dilihat oleh Oke, segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh pembelajar bahasa dalam bahasa. Jadi misalnya Anda belajar bahasa Inggris, maka lingkungan bahasa di situ berarti apa saja yang Anda dengar dan juga Anda lihat ketika Anda belajar bahasa Inggris. When you are learning English. Karena dalam proses ini your L2 adalah bahasa Inggris. Oke. Beda lagi kalau misalnya Anda bukan dari jurusan bahasa Inggris, misalnya Anda dari jurusan pendidikan bahasa Jepang, maka di sana L2-nya adalah bahasa Jepang. Oke, jadi kita fokus hari ini adalah ke L2 kita yaitu English. Next, we have language environment. Jadi there are two factors in language environment yaitu makro dan juga micro. Makro itu berarti the bigger one dan micro itu adalah yang kecil. Oke, masih ingat ya dengan materi yang kemarin? Next. Nah, today ini adalah materi yang akan kita bahas tentang internal processing. Oke, apa saja sih internal processing? Oke. Internal processing. There are three internal factors operate as people learn a second language. Jadi di dalam internal processing itu terdapat tiga hal. Yang pertama adalah filter, organizer, dan juga monitor. Okay. Filter is the affective factors that screen out certain parts of learner's language environment. Di sini dia mengacu kepada individual anxiety level. Oke, in internal factors itu ada tiga hal. Yang pertama adalah filter, yang kedua adalah organizer, and the third one is monitor. Jadi istilahnya dalam setiap bidang itu pasti berbeda. Di sini bukan monitor HP, monitor komputer dan sebagainya, no. Tetapi dia punya mana sendiri. Kita ke yang pertama, we have filter. Filter is the affective factors that screen out certain parts of learner's language environment. Apa saja di situ? Yaitu ada individual anxiety level, yaitu level kecemasan dari seseorang. Pernahkah Anda mengalami kecemasan misalnya ketika mau presentasi atau mau speaking class? Yes. Oke. Apa gejalanya biasanya? Nervous. Tangan berkeringat? Yes. Oke, setelah itu? Tremor. Apa lagi? Ada yang tremor, mungkin suaranya jadi bergetar. Nah, itu masuk dalam ranah individual anxiety level. Oke, yang kedua adalah general motivation. Jadi alasan seseorang belajar L2 itu masuk dalam ranah filter. Kemudian needs and attitude atau kebutuhan saya untuk belajar L2 itu saya pengen bisa ngomong bahasa Inggris misalnya seperti itu. Itu masuk dalam ranah needs and attitude. And then emotional states atau kondisi emosional dari setiap orang itu pasti berbeda. Oke. The second one is organizer. Organizer is part of a language learner's mind which works subconsciously to organize new language
system. Misalnya adalah grammatical structure, di mana yang sudah dipelajari oleh learner. Misalnya Anda di kampus itu kan selalu diberikan kelas, entah itu grammar atau mungkin apa, pronunciation and what is it? Vocabulary, jadi seperti itu. Tapi yang terpenting adalah ada yang namanya pembelajaran grammar. Kemudian systematic errors are made. Ada kesalahan sistematis yang pernah Anda buat. Pasti semuanya pernah dilakukan ketika mempelajari sesuatu yang baru. Oke. Contohnya adalah, next kita menuju ke monitor. Itu adalah part of learner's internal system that consciously processes information. Di sini mengacu kepada ranah self-editing about linguistic appearance. Jadi setelah Anda melalui proses filter dan organizer, di monitor itu Anda sudah mempunyai kemampuan untuk bisa memiliki penampilan linguistik yang baik. Misalnya sudah diberi kelas teori tentang grammar, reading dan sebagainya, kemudian Anda hasilnya adalah bisa present yourself secara baik sesuai dengan linguistic appearance. Jadi itu tahap-tahapannya ketika Anda belajar L2. Oke. Nah, ini adalah video 3A yang ada di buku Anda di Language 2 by Heidi Dulai. You can open your book page 45 ya. Di situ ada prosesnya. Ketika diawali dari language environment atau lingkungan bahasa, seorang learner itu bisa melalui filter. Jadi filter itu mengarah kepada anxiety, motivation, kemudian emotional state dan sebagainya. Kemudian melalui organizer. Ada yang melewati yang namanya formal education, jadi sehingga bisa belajar grammar di situ, ya kan? Ya. Kemudian melewati yang namanya monitor. Dia memiliki linguistic appearance yang bagus. Dan hasilnya adalah learner's verbal performance. Verbal performance itu mengacu kepada kemampuan Anda untuk present in front of the people atau in front of the class. Jadi hasilnya bagus. Tetapi kenapa di situ ada titik-titik yang patah? Dari filter langsung mengarah kepada monitor, tidak melewati organizer. Atau mungkin dari filter organizer dia melewati monitor, akhirnya langsung learner's verbal performance. Nah, itu yang akan kita bahas one by one hari ini. Jadi hari ini kita punya 3 kasus ya. Case 1. Oke. Yang menarik adalah ketika kita menghubungkan teori dengan praktiknya. In case 1, subjeknya adalah, ini bisa masuk ke ranah Anda. Subjeknya adalah Anda ya. English student of Universitas Ibu, especially in English major, English department. Oke. Language environment-nya adalah supporting family and friends. Kemudian filternya adalah you have motivation, karena saya pengen bisa mempelajari dan berbicara bahasa Inggris. Oke, itu jadi Anda sudah punya filter di sini. Bagaimana dengan monitornya? You have the monitor. What about the organizer? You have the organizer. Karena di kampus you learn English grammar and its error. Ya, sudah pernah kan kelas grammar? Oke, next. Kemudian you have the monitor. You know the linguistic appearance both theoretically and practically. Di kelas speaking saya sudah 2 kali membuat supaya bisa perform smoothly, perfectly dan seperti itu. Akhirnya hasilnya apa? Verbal performance-nya adalah perfect, smooth, and grammatical. Hanya Anda bisa present yourself perfectly. Jadi seperti itu. Itu case pertama. Case yang mungkin banyak sekali terjadi di lingkungan di mana orang itu memang mendapatkan formal education. But in case 2 itu beda lagi. Di sini subjeknya adalah street vendor at Monkey Forest di
Yang dia jual adalah kacang di situ. Dia bungkus seperti itu. Oke, dia utterance-nya apa? Kalimat yang dia pakai? Yang dia pakai adalah 5,000 for monkey. Kira-kira kalau Anda paham nggak dia pengennya sebenarnya apa? $5,000 for monkey. Dia menawarkan kacanya itu kepada turis yang lewat, entah turis domestik maupun luar negeri. 5,000 for monkey. Kira-kira apa yang dia pengen ucapkan? Saya menjual kacang ini, harganya 5.000 dan bisa diberikan kepada tetapi hanya dengan berapa kata? 5,000 for monkey. Intinya Anda mendapatkan kan idenya apa sih yang mau dia sampaikan? Cuman dia tidak gramatikal. Oke, kita lihat dulu. Language environment-nya adalah tourism destination with local and some foreign tourists. Filternya adalah dia punya motivation, yaitu to be able in speaking English, for selling products, kemudian get some money. Jadi motivasinya sudah beda. Pengen bisa ngomong bahasa Inggris dengan tujuan supaya bisa mendapatkan uang. Oke. Kemudian apakah dia punya organizer? No. Jadi kosong. Kemudian monitornya adalah he or she knows the linguistic appearance through self-assessment. Dia mengetahui tentang linguistic appearance melalui belajar otodidak. Ya kan orang Bali kan banyak yang belajar otodidak. Bahkan ada yang multilingual, tidak hanya bisa bahasa Inggris, yang Jepang, Mandarin, dan sebagainya. Mungkin kita kalah ya dengan mereka yang self study. Oke, verbal performance-nya apa? Dia bisa berbicara bahasa Inggris, good, but tetapi main point-nya adalah message atau idea is delivered to the listener. Apa yang mau disampaikan itu sudah tersampaikan kepada orang yang mendengar. 5,000 for monkey. Oke, itu case kedua di mana dia di sini organizer-nya tidak dilewati, jadi dari filter ada titik langsung menuju ke monitor. Paham dengan case 2? Paham ya? Oke. Case 3-nya berbeda lagi. Case 3-nya adalah kita punya selanjutnya adalah English department student who doesn't want to choose English major. Apakah ada salah satunya? Saya sebetulnya nggak pengen pilih jurusan bahasa Inggris, tapi saya dipaksa sama orang tua karena dia adalah penyandang dananya. Ada nggak? Nggak ada. Oke, dari semua punya motivasi ya. Oke, language environment-nya adalah supporting family and friends. Kemudian filternya dia has no motivation. He chose English major because of pressure from his parents. Kemudian organizer-nya ya memang dia mengikuti perkuliahan learns English grammar and its errors at campus. Kemudian monitornya adalah he ignores the linguistic appearance both theoretically and practically. Ya meskipun dia ada di kelas belajar, cuman kan karena tidak ada motivasi sehingga kadang nggak mau mendengarkan penjelasan dari dosen. Nah bisa jadi itu. Jadi dari segi monitornya dia agak ngeblank di situ. Oke. Kemudian verbal performance-nya apa? Tidak terlalu bagus, especially in speaking English. Karena dia dari language environment menuju filter organizer iya, cuma monitornya agak diabaikan sehingga langsung menuju ke verbal performance. Ya, jadi kita punya 3 kasus. Yang pertama melalui filter organizer and monitor, yang kedua adalah filter monitor,
are you? The first one, the second, or the third? The second. The third or the? Jadi Anda terpaksa memilih Inggris ya? Terpaksa, serius. Oke. Oke. Tapi rata-rata number one ya. Oke. Yang tadi sudah saya katakan bahwa internal processing itu mencakup 3 hal, yaitu filter, organizer, dan also monitor. Oke. Today kita hanya membahas tentang filter saja dan juga organizer, karena pembahasan dalam internal processing ini banyak sekali dan sangat luas. Because of the limited time, jadi hari ini kita hanya akan membahas tentang filter dan organizer. Oke, filter itu memiliki 2 cabang lagi, yaitu motivation and also emotional state. Nah, ini motivation yang tadi sudah kita bahas. Motivation itu merupakan bagian kecil dari filter. Oke, kita lihat definisi dari motivation dulu. Motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua dapat dianggap sebagai insentif, kebutuhan, atau keinginan yang dirasakan pembelajar untuk belajar bahasa kedua. Motivation itu dibagi dalam 3, ya. Ada integrative motivation, instrumental motivation, and social group identification. Oke, sambil kita tahu definisinya, sambil kita nanti menentukan ya. Oke, kita bahas yang pertama ada integrative motivation. The desire to achieve proficiency in a new language. Jadi keinginan untuk menguasai bahasa baru in order to participate in the life of the community that speaks the language. Agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat atau komunitas yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi intinya di sini kalau integrative motivation itu dia pengennya adalah bisa berinteraksi atau berkomunikasi. Contoh realnya apa, men? Saya sudah berikan 2 examples di situ. The first one is keinginan untuk berbicara dengan orang asing atau desire to have conversation with foreigner, atau mungkin mampu berkomunikasi dengan orang asing saat berlibur, be able to communicate with foreigner while having vacation. Siapa tadi yang punya motivasi sejenis dengan ini? Raise your hand. Lalu siapa lagi tadi? Esther tadi apa? Oh iya, teacher. Siapa lagi? Oh iya, Leo. Oh, no, dia tidak termasuk. Berarti hanya Galuh, karena Galuh hanya ingin berkomunikasi dengan orang yang lebih bervariasi. Jadi itu masuk dalam ranah integrative motivation. Intinya kalau integratif adalah ingin berpartisipasi atau berkomunikasi. Sudah paham? Oke, next. Ini adalah instrumental motivation, beda tipis tetapi ada perbedaannya. The desire to achieve proficiency in a new language for utilitarian reasons. It reflects the practical value and advantages of learning a new language. Jadi keinginan untuk menguasai bahasa baru karena alasan utilitas. Alasan utilitas itu apa? Nah ini, hal ini mencerminkan adanya nilai praktis dan keuntungan ketika kita mempelajari bahasa baru. Jadi kalau di instrumental itu kita mendapatkan keuntungan ketika kita mempelajari bahasa baru. Contohnya seperti Leo tadi, keuntungannya apa? Saya bisa berbisnis membuka hotel bintang 5. Itu masuk dalam ranah instrumental motivation. Esther juga, saya pengen belajar bahasa Inggris supaya saya bisa menjadi guru atau mendapatkan pekerjaan sebagai guru. Contohnya ini, belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan pekerjaan. Karena ada
Paham? Paham. Next, yang ketiga adalah social group identification. Desire to acquire proficiency in a new language or language variety spoken by a social group with which the learner identifies. Learners with this motivation want social and cultural participation, and they want to become members of the group that speaks the new language or language variety. Keinginan untuk menguasai suatu bahasa atau ragam bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok sosial. Pembelajar dengan motivasi ini menginginkan partisipasi sosial dan budaya, dan mereka ingin menjadi anggota kelompok. Yang saya cetak besar ini intinya adalah itu. Dia ingin menjadi anggota kelompok di mana bahasa tersebut dipelajari. Contoh realnya, nih, yang merasa sebagai K-popper, Anda, misalnya bahasa kedua Anda adalah Korea, dan Anda adalah seorang K-popper ya, K-popper, ya, addicted K-popper, sangat ini ya, garis keras gitu. Seorang K-popper belajar bahasa Korea karena ingin bisa berbicara bahasa Korea. Kemudian pengen, misalnya saya pengen berinteraksi dengan para idolnya itu apa namanya? Member. Ya, bias. Saya pengen berkomunikasi dengan biasnya ketika saya datang di konsernya. Kemudian lebih jauhnya, saya pengen punya pacar orang Korea. Then I want to get married with Korea. Karena saya pengen jadi warga negara Korea. Itu masuk dalam mana? Social identity. Kenapa? Karena Anda mempelajari bahasa baru dan pengen menjadi bagian dari komunitas. Paham? Paham. Saya pengen menikah dengan orang Korea dan saya mau pindah ke Korea. Saya pengen jadi warga negara Korea. Itu masuk dalam social group identification. Adakah dari Anda? Are you sure, Christina? Christina ini dia seorang K-popper yang sejati. Garis keras. Garis keras. Jadi tahu bedanya ya? Oke, saya ulang mungkin. Kalau integratif hanya ingin berpartisipasi atau berkomunikasi, sedangkan instrumental di situ ada nilai praktis dan keuntungan ketika kita belajar bahasa. Kemudian kalau social group identification, Anda ingin menjadi anggota kelompok di mana bahasa kedua itu dipakai. Adakah yang ingin adakah yang punya motivasi di social group identification? Karena tadi saya belum sempat bertanya ke semuanya. Mungkin saya pengen belajar bahasa Inggris supaya saya bisa pindah ke Amerika. Kan bisa. Saya bisa pindah ke Inggris atau Australia. Anda? It's okay, gak apa-apa, kan cita-cita harus dibilang ya. Tinggi harapan orang tua. Adakah? Oh, senyum-senyum. Kayaknya takut ke Cipa. You want to move to America? Kita? Di sini aja. Kabur aja dulu. Okay? You want to move to US or England or Australia? No. Kamboja. Apa ya, Hong Kong? Ya. Distriknya yang paling serem itu apa? Itu yang di Kamboja itu. Park gitu. Next, ini ada catatannya. Social group identification motif itu memang mirip dengan integratif tetapi lebih dari itu. Jadi ibaratnya ini adalah integratif, ya, bagian kecil.
identitas mereka dengan kelompok bahasa ibu mereka sendiri. Karena kalau dalam integrative motivation itu kan kita hanya pengen berkomunikasi, berinteraksi. Jadi kita masih tetap mempertahankan bahasa Indonesia kita. But pelajar yang mempunyai motif social group identification, dia akan menginginkan partisipasi sosial dan budaya. Namun mereka juga ingin menjadi anggota kelompok yang berbicara dalam bahasa atau ragam bahasa. Intinya kalau social group identification, dia sudah tidak lagi mau memakai L1-nya. Saya sudah nggak mau pakai bahasa Indonesia, saya pengennya pakai bahasa Korea. Saya pengennya memakai bahasa Inggris. Oke? Paham sampai di sini? Paham. Any question so far? Silakan bertanya. Sudah bisa dipahami? Oke, kira-kira kalau saya bertanya, raise your hand ya. Siapa yang memiliki integrative motivation? Raise your hand. Just raise your hand. Saya hanya ingin tahu berapa orang yang memiliki integrative motivation. Oke. What about the one who has the instrumental motivation? 5. Yang lain mana? Ya, instrumental. Oke, raise your hand. Instrumental motivation. Oke. The last one, social group identification. Ya, nanti ditanya nggak jawab. Apa alasannya? Social group identification. Sesuai dengan cita-citanya. Oke, what is your kalimatnya apa? Pengen menguasai bahasa Inggris, pengen berlatih Inggris dan pengen bekerja di sana. Oke, di mana negaranya? England. Amin. Dan juga berdoa untuk kita kalian semua. Oke, next. Tadi sudah mempelajari 3 motivation in learning L2. Kita ke exercise 1. Yang harus Anda lakukan adalah you work in pair dengan teman yang ada di samping Anda. Ya. Kemudian diskusikan motivasi dan alasan Anda memilih jenis motivasi tersebut sesuai dengan ilustrasi yang sudah diberikan. Nah, untuk setiap ilustrasi saya akan memberikan waktu sekitar 3 menit untuk diskusi. Kemudian setelah itu Anda akan share your answer dan kita akan melakukan classroom discussion. Oke? Oke. Berarti Christina dengan Ervina, Syifa dengan Bintang, Putri dengan Galuh. Berapa ini contohnya? Oh, cukup. Oke. Silakan bekerja dengan friend next to you. Dan ini adalah the first illustration. Nanti jawaban silakan dicatat in your book. Kemudian nanti kita bisa share apa jawabannya dan kenapa. The first question is, saya ingin berinteraksi dengan lebih banyak orang dari negara lainnya. Silakan diskusikan selama 3 menit dari sekarang.
untuk diskusi. Oke, untuk statement number 1, yaitu saya ingin berinteraksi dengan lebih banyak orang dari negara lainnya. Who wants to answer? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Oke, kenapa? Oke, sebentar. Jawabannya adalah A, B, or C? A. Integrative motivation. Why? Karena ingin berinteraksi dengan lebih banyak orang dari negara lain. Oke, jadi ranahnya hanya sekedar ingin berinteraksi dengan lebih banyak orang dari negara lain. Oke, adakah yang salah? Atau betul semua? Betul. Oke, kita ke statement number 2. Next. Ilustrasinya adalah seorang karyawan belajar bahasa Inggris agar bisa naik jabatan di perusahaan multinasional. Pilihannya adalah A. Integrative motivation, B. Instrumental motivation, and C. Social group identification. Silakan 3 menit waktu Anda untuk berdiskusi dengan teman di samping Anda. Oke, silakan berdiskusi. Why? Karena dia ingin naik jabatan di perusahaan multinasional. Dan naik jabatan itu adalah utilitarian reason atau keuntungan yang ingin didapatkan ketika belajar. Oke. Adakah yang salah dengan jawaban? No. Betul semua dengan jawaban B, instrumental motivation? Yes. Oke. Next, ini adalah illustration number 3. Seorang remaja di Jepang sangat menggemari budaya pop Korea atau K-pop. Jepang ya? Iya, karena keluarnya adalah orang Jepang.
L2-nya dia adalah Korea. dan ingin menjadi bagian dari komunitas penggemar K-pop Internasional. Oke, pilihan jawabannya adalah A. Integrative motivation, B. Instrumental motivation, dan C. Social group Identification. Silakan diskusikan pilihan mana yang benar berikut dengan alasannya. You have 3 minutes for discussion. Karena selain ingin belajar bahasa Korea, dia juga ingin menjadi bagian dari komunitas penggemar K-pop internasional. Oke, jadi ingin menjadi bagian dari suatu komunitas di mana bahasa kedua itu dipakai. Bahasa keduanya adalah Bahasa Korea. Korea. Bahasa pertamanya adalah Bahasa Jepang. Oke, good. Thank you, Esther. Ini adalah soal yang keempat. Seorang siswa SMA di Indonesia belajar bahasa Jepang karena ingin lebih dekat dan memahami budaya serta masyarakat Jepang. Silakan didiskusikan dalam 3 menit.
Oke, silakan Olga. Di sini kan seorang siswa di Indonesia belajar bahasa Jepang dan ingin lebih dekat dan memahami budaya serta masyarakat Jepang. Nah, karena dia hanya ingin mempelajari dan memahami, jawaban saya itu adalah integrative motivation, ya. Karena dia tidak ingin masuk ke dalam budaya serta ke dalam masyarakatnya. Dan tidak ingin meninggalkan L1-nya. Iya. Oke, good. Olga, integrative motivation. Betul semua? Ada yang belum pas? Raise your hand. Betul semua? Betul tiga? Kenapa kamu nunjuk teman? Kedua nggak ada. Betul semuanya. Oke. Bagus sekali. Give a applause for you. Betul ya. Jadi Anda sudah paham tentang motivation. Oke. Karena Anda sudah paham tentang beberapa motivation dan juga alasannya, kita akan melakukan exercise kedua. Dan di situ perintahnya adalah work in group of 3, jadi satu kelompok 3 orang mahasiswa, and do discussion. Determine the type of motivation according to the illustration provided. Jadi tentukan jenis motivasi berdasarkan ilustrasi yang sudah diberikan, and then provide a reason, and each group will present their work in front of the class for discussion. Oke? Jadi tuliskan nanti apa jenis motivasinya, kemudian alasan kenapa motivasi itu yang berlaku. Silakan bekerja dengan 3 orang, bikin grup kecil di situ saja. Jadi melingkar. Dinda bisa ke sini, kita bisa kembali sedikit. Oh pas ya, jadi ya. Ya, oke. Ya dibentuk 3 kelompok, berapa kelompok ini ya? Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ada 6 kelompok nanti. Oke. Dan ini adalah soalnya. Ada 8 poin di situ yang nanti Anda bisa catat di catatan kecil. Jenis motivasinya apa, kemudian mengapa. You have to give the reason why you choose this kind of motivation. Silakan berdiskusi selama 30 menit. Ya. Karena setelah itu satu persatu grup akan maju dan mempresentasikan kerjanya. Oke, we have 30 minutes for doing the discussion. Number 1, be useful in obtaining a job
Kompetensi French
Pulang ke tempat
minta tolong ambilkan kursi 3 dong untuk ke depan. Iya, ambilkan 1 dulu. Tisunya dari mana tisu? Bawa deh. Tisu dari mana? Harusnya jaga biar bersih. Oke, jadi nanti satu persatu kelompok akan maju ke depan, dan kita harus menjelaskan alasannya apa, motivasinya apa, kemudian explain the reasons why you choose this motivation. Oke? Prepare yourself. Setelah ini Anda akan presentasi. Oke, sekarang waktunya Anda untuk presentasi, ya. Jadi nanti setiap kelompok akan maju one by one, present the result of the discussion. Untuk bisa menjawab nomor 1 sampai 8. Bisa jadi jawaban dari setiap nomor itu berbeda dari satu kelompok ke kelompok lain karena mungkin punya point of view tersendiri dari setiap situasi. Oke, who wants to present first? Kelompok mana yang mau presentasi pertama? Group 1. Oke, silakan group 1. Oke, listen to group 1 ya. Thanks for the chance given to us, Group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome, Group 1. We will discuss about eight exercise of the self-screen. So, first of all, let me introduce ourselves. My name is Krishna Gasteo, as moderator and the last presenter, and my partners. I'm Evina, and as the second presenter. My name is Antonella, as first presenter. Okay, so the first presenter is yours. Jadi, the first one is be useful in obtaining a job as a marketing manager. The answer is integrative motivation because someone who is, for example, saya, I want to obtaining a job as a marketing manager. Jadi jawabannya integrative motivation. The second one is I want to have the answer first is instrumental motivation. Oke, jadi nomor 1 instrumental. Yeah. The second one is I want to have good conversations. Jadi jawabannya integratif. Karena mau good conversation with people from many countries. Ketiga, permit meeting and conversing with more and varied people. The answer is integratif. Sama seperti jawaban nomor 2. Next. Selanjutnya yaitu study English hard to get to prep and verbal test. Jadi jawabannya adalah instrumental karena dia mendapatkan keuntungan dari belajar bahasa Inggris, yaitu dia mendapatkan skor TOEFL yang bagus. Lalu selanjutnya, be helpful in understanding the French Canadian people and the way of life.
The second one is number 6. A South Korean teenager is passionate about American people culture and learn English independently to communicate directly with the people, communicate and be part of global online community where English is the primary language. So the answer from us is social group identification. Karena dalam kasus ini dia ingin mempelajari culture tersebut dan ingin menjadi bagian dari komunitas tersebut, komunitas di mana bahasa kedua dipakai. The second one is number 7. I want to be able to communicate with foreigners in international seminar. Kami dari kelompok 1 menentukan bahwa kasus ini termasuk dalam integrative motivation karena dia ingin berkomunikasi dengan orang asing pada seminar internasional. Terus the last one is number 8. I learn English because I want to work in international company. Kami dalam satu menentukan bahwa kasus nomor 8 ini termasuk pada instrumen motivation karena dia ingin mempelajari bahasa Inggris untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan internasional. Oke. Jadi kita simpan jawabannya. Mungkin nanti ada perbedaan jawaban, kita bisa diskusikan kenapa. Itu dari kelompok 3. Ini sorry, kelompok 1. Jadi nomor 1 tadi adalah instrumental. Oke, saya tuliskan dulu di sini supaya kita tahu perbedaannya ya. Oke, semuanya akan menjawab. Sorry, gini aja deh. Number 1 adalah instrumental, number 2 integrative, number 3 integrative, number 4 instrumental, number 5 integrative, 6 Social group group, 7 integrative motivation, dan yang the last one instrumental. Oke. Thank you, bertiga bisa ditutup. Kita akan simpan jawabannya. Okay, this all from us group 1. Thanks for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next group who wants to present. Okay, group 3 silakan. Okay, good morning everyone. We are from group 3 who would like to present our discussion about this 8 exercise, and I'm Esther Macadoro as moderator and the first presenter, and my friends Okay, I will begin from the number 1 is be useful in obtaining a job as a marketing manager. From our discussion, we choose instrumental. Why? Because besides we learn English, someone have selain belajar bahasa Inggris, orang yang belajar bahasa Inggris itu mendapatkan manfaat dari apa yang dia belajarkan. Misalnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi selain dia belajar, dia memanfaatkan bahasa Inggris untuk mendapatkan pekerjaan. Next, number 2, I want to have a good conversation with people from many countries.
conversing with more and varied people. Jawaban kami yaitu integratif, sama seperti nomor 2, dia hanya untuk berkomunikasi dengan orang sebatas itu. Next is number 4 is study English hard to get good mark at total text. I answer is instrumental. Why? Karena selain belajar bahasa Inggris, dia juga giat untuk mendapatkan nilai TOEFL yang bagus. The next is be useful in understanding the fluency their people and their way of the life. The answer is integrative motivation. Kenapa ia hanya ingin belajar dan memanfaatkan dalam memahami bahasa Prancis, Kanada, dan gaya hidup mereka. Number 6, a South Korean teenager is passionate about American hip-hop culture and learns English independently to communicate directly with the hip-hop community and be a part of a global online community where English is the primary language. Our answer is social group identification. Kenapa? Karena remaja Korea itu selain dia belajar budaya dan bahasa Korea, dia juga ingin menjadi bagian dari komunitas tersebut, komunitas budaya di Amerika. Okay, then number 7, I want to be able to communicate with friends in international seminar. They choose the integrative karena dia ingin belajar bahasa asing ke international seminar untuk komunikasi dengan orang asing. Number 8, I'm learning English because I want to work international. International company. Jadi dancer instrumental. Karena dia ingin bekerja di karena dia ingin belajar bahasa Inggris untuk bekerja di Indonesia. Oke, jadi jawaban kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Adakah yang berbeda tadi? Sama. Oke, belum menemukan perbedaan. Oke, jadi mungkin point of view-nya masih sama. Oke, kelompok 3 bisa ditutup. Okay, that's all our explanation about our discussion before. Thanks for your attention, guys. Next, group 2, silakan group 2. Bisa jadi dari group 2 punya perbedaan jawabannya. Okay, good morning everyone. And we will present our discussion. My name is Ida Olivia and my partners. My name is Elsie O'Halloran and I'm the second
answer is instrumental because the person is learning English, so not just for communication, but he or she wants to get a job as marketing manager. Number 2 is I want to have good conversation with people from many countries. The answer from our discussion is integrative motivation because they learn English just for communicate and have good conversation with people from many countries. And number 3 is permit meeting and conversing with more and varied people. Our answer is integrative is because she or he learns English just for have good conversation with varied people. Next. Okay, and I will explain number 4 and 5. The number 4 is study English hard to get good mark at TOEFL test. This one is instrumental motivation. Berdasarkan dari guru kami, karena orang ini hanya ingin mendapatkan skor yang bagus dalam tes TOEFL. And the next one is number 5, be helpful in understanding the French Canadian people and their way of life. In our group's opinion, we decided to determine this as social group identification because this person wanted to be helpful in understanding Canadian people and their way of life, which we are agreed that he wanted to be the part of the French Canadian people. That's all for me. Okay, next. Number 6, as a South Korean teenager is learning about American hip-hop culture and learn English independently to communicate properly with the hip-hop community and be part of the global online community where English is the primary language. Menurut kelompok kami ini social identification karena dia ingin menjadi bagian dari komunitas hip online terutama yang berbahasa Inggris. Selanjutnya, number 7, I want to be able to communicate with foreigners in international setting. Jawabannya integrative motivation karena dalam konteks ini dia hanya ingin berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang asing dalam seminar internasional. Jelas. Number 8, I learn English because I want to work in international market. Jawabannya instrumental motivation karena dia ingin belajar bahasa Inggris bukan hanya untuk berinteraksi atau berkomunikasi, tapi dia ingin mendapatkan perusahaan di perusahaan internasional. Oke, jawaban dari kelompok 2. Adakah yang berbeda dengan kelompok 1 dan 3? Yes. Oke, buat number 5. Nomor 5. Kelompok 1 dan 3 tadi jawabannya apa? Integrative motivation. Sedangkan kelompok 2 menjawab Oke, social group identification. Nanti kita akan bahas ya, kenapa bisa berbeda. Oke, ya kan ditutup dulu kelompok 2. Okay, that's all from our discussion. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 4 deh. Kelompoknya dicek oleh Eda.
about the 8th exercise. I am Rita Dora Banana as the moderator and the next presenter is. And I am Renan Fagade as second. I'm Christian Olga as the third presenter. Okay, now we will start from me. I will present the exercise number 1 and number 2. Number 1, be useful in obtaining a job as a marketing manager. And our answer is instrumental, because learning how to can give impact, like getting a good job, getting a job more better. Like in this case, is to be a marketing manager. And number 2 is I want to have good conversation with people from many countries. The answer is integrative, because in this case, just want to interact with the people around. Like that. Okay. Next is my friend. The number 3 is permit meeting and conversing with more and varied people. The answer is integrative, because, for example, I just want to meeting and conversing with more people in other country, other community, and then the fourth answer is instrumental, because studying is hard to get good mark and to full test. I just want to saya hanya ingin memiliki skor yang lebih tinggi dalam TOEFL test. Number 5, the answer is integrative. Because I just want to understanding the French Canadian people in their way of life. I just want to know deep the culture. Yeah. Next. Exercise number 6. A South Korean teenager is passionate about American hip-hop culture and learns English independently to communicate directly with hip-hop community and be a part of a global online community where English is the primary language. Our answer from number 6 is social group identification, because he not just learning about hip-hop, but he want to join into the hip-hop community in worldwide. 7. I want to be able to communicate with foreign international seminar. Answer is instrumental, because this not only communicate, but that is in international seminar. So we choose the instrumental, because that's about the international seminar. Number 8 is I learning English because I want to work in international company. Number 8 is instrumental too, because he have motivation to work in international company. Oke, jadi jawaban kelompok 4 adakah yang berbeda? Ya, ada. Input number 7. Number 7. Tadi jawabannya apa kelompok 4? Instrumental. Oke, kita simpan ya. Nanti kita akan membahas. Oke, grup 4 boleh ditutup. Okay, that's all. Thank you for your attention. Thank you. Grup 4. Wait.
dua kelompok lagi ya. Ini kelompok berapa? 5, setelah itu 6. Nggak ada ini foto. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5. Before we start the presentation, let me introduce our member. My name is Sadar Noah as the first presenter, and my friend Nika Narogoro. Number 1, be useful in obtaining a job as a marketing manager. We choose instrumental karena selain belajar bahasa Inggris, ingin mendapatkan pekerjaan sebagai manajer marketing. Next, number 2, I want to have good conversation with people from many countries. We choose integrative because karena hanya ingin memiliki percakapan yang baik dengan orang-orang dari negara. Number 3, communicating and conversing with more and varied people. We choose integrative karena hanya ingin bertemu dan berbicara dengan orang-orang yang lebih banyak dan beragam. Next. Okay, next, study English hard to get good at TOEFL test because belajar giat bahasa Inggris ini instrumental karena belajar giat bahasa Inggris untuk mendapatkan nilai bagus di tes TOEFL. Berikut careful in understanding the phrase and Canadian bulk and their way of life. Di sini itu ada integratif. Ini hanya ingin untuk memahami saja. Berikut ada a South Korean teacher in information about American hip-hop culture and learn English independent to communicate directly with the hip-hop community and be part of a global online community where English is the primary language. Sini ada integratif selain belajar budaya dan bahasa Korea dan Amerika, juga belajar bahasa Amerika. So let's go. I want to be able to communicate with foreigners in the international seminar. The answer integratif karena di sini dia hanya ingin berkomunikasi dengan orang asing. Next, exercise. I learn English because I want to work in international company. The answer instrumental karena di sini dia hanya ingin bekerja di perusahaan internasional atau ternama. Adakah perbedaan jawaban? Tidak ada? Ada. Ada nomor berapa? Tadi jawabannya apa kelompok 5? Integrative motivation. Oke, number 5. Nanti kita akan bahas ya. Oke, silakan ditutup kelompok 5. Okay, that's all about our presentation. Thank you for your attention, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
exercise group 6. Sorry, my name is Adriana Nataka as a moderator. I'm Adrian. Okay, number 1. We choose instrumental motivation because di sini dijelaskan bahwa mendapatkan pekerjaan sebagai manajer di pemasaran. Jadi kami memilih instrumental motivation. Number 2, integrative motivation, di mana di situ dijelaskan bahwa kita ingin berkomunikasi dengan orang-orang saja. Jadi kami memilih integrative motivation. Number 3, sama dengan number 2. Di situ dijelaskan cuma berkomunikasi dengan orang-orang. Jadi kami memilih integrative motivation. Next. Number 4, the answer is instrumental motivation because learning English for profit. And number 5, the answer is integrative motivation. Alhamdulillah ya. Baik. Karena dia ingin mempelajari dan memahami bahasa Prancis dan budaya. Jadi saya ingin tahu dan belajar dan bahasa Prancis. Okay, number 6. The answer is social group motivation because the South Korean teenagers are motivated to learn English because they want to be part of the global hip-hop community that use English as the language of communication. Okay, number 7. I want to be able to communicate with foreign international speakers. Jadi, kami memilih interaktif motivation karena berkomunikasi dengan orang asing dalam seminar internasional atau membangun. Number 8, I learning English because I want to be a work in international company. Jadi memilih instrumental motivation. Jadi hanya belajar bahasa Inggris karena ingin mencapai tujuan tertentu. Adakah jawaban yang berbeda? Ada. Nomor berapa? 8 tadi apa? Nomor 6? Instrumental sama. Jadi jawabannya sama ya dengan yang lainnya. Oke. Silakan ditutup kelompok 6. Okay, that's all our presentation. Thanks for attention, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's see the different answer ya. Tadi yang berbeda itu, oke, kita bahas one by one. Ya, number 1, be useful in obtaining a job as a marketing manager. What is the answer? Instrumental. Kenapa instrumental? Because Apakah ada keuntungan di situ yaitu menjadi marketing manager? manager. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari belajar bahasa Inggris yaitu menjadi seorang marketing manager. Oke, good. Jadi number 1 adalah instrumental motivation. Number 2, I want to have good conversation with people from many countries. What is the answer? Integrative motivation. Integrative motivation. Siapa yang punya jawaban berbeda tadi? Sama, oke, good. Number 3, perfect meeting and conversing with more and varied people. Integrative motivation. Kenapa? Karena ya,
more people. Adakah jawaban berbeda? Sama semuanya. Okay, good. Okay, next number 4, study English hard to get good mark at tuple test. Adakah yang berbeda? Ada yang berbeda tadi? Kelompok berapa? Ada yang berbeda? Group 5? Kelompok 6. Tadi apa jawabannya kelompok 6? Number 4? Instrumental motivation. Sama, instrumental. Yang menjawab integratif tadi siapa? Oke, jadi jawabannya adalah instrumental. Good. Number 5, be helpful in understanding French Canadian people and their way of life. What is the answer? Integratif. Integratif kenapa integratif motivation? Ya, hanya supaya bisa memahami French Canadian people. Oke, good. Sama ya jawabannya. Ada yang beda kelompok berapa? 2. Kelompok 2 dan 6. Kelompok 2 jawabannya apa tadi? Social. Oke, what about kelompok 6? Instrumental motivation. Instrumental. Kelompok 2 kenapa memilih social group identification? Karena menurut kelompok kami, seorang orang ini ingin memahami French Canadian people secara mendalam. Oke, jadi Anda berpikir bahwa Anda ingin memasuki French Canadian people dan ingin menjadi anggota seperti itu. Ya. Oke, kelompok 6. Tadi jawabannya apa? Instrumental. Why is it instrumental motivation? Karena disitu disitu kan bisa memahami, jadi dia bisa mendapatkan keuntungan. Oke, keuntungan, tahu bagaimana bahasa dan way of life ya. Oke, kira-kira yang paling sesuai mana? Integratif, instrumental, or social group identification? Integratif karena karena intinya adalah dia hanya ingin memahami French Canadian people and the way of life. Oke, jadi number 5 itu adalah integratif. Next, number 6. Social group identification. Social group identification. Sama semua? Ada yang salah. Siapa? Grupnya ini. Group 5. Kenapa grup 6? 5? Grup 5 tadi menjawab integratif. Kira-kira yang lebih cocok adalah social group identification. Why? Karena ingin memahami lebih dalam dan Jadi bagian bagian dari komunitas hip hop tadi ya. Oke, jadi number 6 the answer is social group identification. Number 7, I want to be able to communicate with foreigners in international seminar. Integratif karena hanya berkomunikasi. Number 8, I learn English because I want to work in international company. Instrumental. Why? karena ingin I want to work. Ya, International perusahaan. keuntungannya adalah bisa bekerja di perusahaan internasional. Oke. Sudah bisa paham tentang kinds of motivation in learning L2? Sudah. Oke. Next, kita akan menuju ke materi selanjutnya. Oke, kita tadi sudah berdiskusi tentang beberapa motivation in learning L2 dan Anda sudah mengerjakan exercises. Nah, dari bagian filter yang kedua selain ada motivation, ada emotional state. The learner's emotional state are also part of the filter. Jadi emotional state ini juga bagian dari filter. In combination with attitudes and motivation, they affect what the learner admits for further processing. Jadi
di filter itu memang ada di filter itu ada dua, yaitu motivation dan juga emotional state. Nah, di sini emotional state dia mengcover self confidence atau rasa percaya diri. Anda pasti punya itu ya. Self confidence, kemudian anxiety atau rasa panik, embarrassment atau rasa malu, fear of making mistakes, jadi ketakutan untuk membuat kesalahan. Pernah memiliki perasaan ini? Terutama di skill apa? Speaking, ya. Jadi ketika berbicara atau present itu biasanya saya takut untuk membuat kesalahan. Entah itu secara grammar maupun vocabulary, ya kan? And then feelings of joy or comfort in learning. Kemudian ada perasaan senang dan nyaman dalam suatu proses pembelajaran. Pernah merasa seperti itu? Saya kok suka ya dengan mata kuliah ini. Bisa jadi karena mata kuliahnya memang menyenangkan, bisa jadi media atau strategi yang dipakai juga menyenangkan. Atau mungkin penyampaiannya juga menyenangkan. Next. Kinds of emotional state, di situ ada dua, yaitu negative emotional state, dan yang kedua adalah positive emotional state. Biasanya kalau yang negatif itu berarti mengarah ke sesuatu yang kurang baik, dan yang positif mengacu pada sesuatu yang baik. Next. Oke, negative emotional state itu dia menciptakan yang namanya learning barriers. What is barriers? Hambatan. High motivation and confidence encourage students to actively use language. Jadi motivasi yang tinggi dan juga rasa percaya diri itu biasanya meningkatkan keinginan student untuk lebih aktif menggunakan suatu bahasa. Is it true? Karena saya memahami grammar, vocabulary, dan cara berpenampilan yang baik, saya lebih percaya diri untuk belajar bahasa Inggris. Apakah seperti itu? Yes or no? Ya. A pleasant and supportive learning environment creates a low affective filter. Ini statement dari Krashen in 1982. Making language input easier to process. Jadi ketika suasana pembelajaran itu menyenangkan dan suportif, maka di situ akan menciptakan anxiety yang sedikit, kemudian membuat seseorang itu bisa belajar dengan lebih nyaman. Betul nggak? Kalau situasinya itu menyenangkan, maka Anda bisa belajar dengan lebih baik. Is it true? Ya. Pernah mengalami mata kuliah yang mencekam, mungkin di SMA, di kampus, jangan di kampus, SMA aja, kimia, fisika, matematika, nah biasanya seperti itu. Oke, yang kedua adalah positive emotional state. Dia itu support acquisition, dia sangat mendukung yang namanya pemahaman. Language anxiety adalah feeling nervous when speaking, afraid of making mistakes or being judged, can hinder spoken language production. Kemudian low self-esteem, itu lack of self-confidence, makes student reluctant to try. Dan shyness atau rasa malu di sini, ya mungkin semua orang punya rasa malu, tetapi mungkin rasa malunya di sini ini berlebihan, over. Make student passive, unwilling to speak in class. Jadi membuat siswa itu menjadi seorang yang pasif dan tidak mau berbicara di depan kelas. Jadi sesuatu itu jangan terlalu over. Entah itu over shy, overthink, over confident. Nah, itu yang menjadi negatif emotional state. Oke, untuk next week kita akan membahas tentang error dan Anda harus work in group of 3 students seperti tadi. Setiap grup akan discuss organizer with subtopic yaitu in error types in your book page 65.
Kemudian Anda harus membuat kanvas slide sebagai media untuk presentasi. Jadi satu grup itu membahas satu tema yang berbeda. Di sana ada sekitar 6. Jadi nanti ada 6 grup. Kemudian next week each group do presentation in front of the classroom. Oke? Bisa dipahami materi hari ini? Oke, sebelum kita akhiri kita akan summarize dulu. Di dalam motivation ada berapa jenis? 3. Apa saja? Integratif, instrumental, oke, social group identification. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat. Kita ketemu next week dengan materi tentang error types dan Anda harus presentasi in group of 3. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Ya.